welcome back to my channel Brovik. Ya, hari ini hari Minggu, gua mau jalan ke di depan sini sih, nggak jauh, di dekat Siloam Lipo Karawaci. Itu ada project baru namanya Urban X apartemen yang harganya tulisannya sih ya starting dari 373 juta. Menurut gua masih lumayan oke. Karena lokasinya itu deket dengan UPH. Jadi kemungkinan kalau kita beli nih apartemennya masih bisa kita jadikan untuk investasi, disewakan gitu. Terus kemarin gue tanya-tanya, dia bilang project ini akan rampung di sekitar 2027 atau 2026 akhir gitu katanya. Kira-kira seperti itu, 2 tahunan dari sekarang. Gitu, gue tertarik banget lihat-lihat karena lokasinya yang setahu gue daerah-daerah sini terutama untuk UPH ya, daerah UPH, karena mayoritas anak-anak UPH itu adalah bilangnya apa ya, dari luar kota, jadi mereka pasti butuh tempat tinggal gitu. Jadinya kalau gue bilang investasi tempat tinggal daerah-daerah sini harusnya lumayan oke ya, soalnya daerah sini nih banyak banget kos-kosan nih kalau dilihat ya. Nah di daerah sini kosan ini, terus di sebelah kanan juga tuh. Nah itu kos-kosan juga gede dan ini selalu penuh. Menurut gua kalau untuk kita sewakan ya properti itu di sini harusnya ini ya. Itu juga nih. Tuh ini juga tuh kos-kosan, banyak di sini kos-kosan. Jadi kalau gue pikir wah nih boleh juga ya kita beli apartemen terus untuk kita investasi gitu. Kita lihat dulu lah cicilannya berapa sebulan, DP-nya harus berapa, apakah masuk untuk budget investasi gitu. Dan kemarin udah janjian ini jam 1, ini udah jam 1 lewat dikit. Tadi handphone gue bunyi-bunyi, gue rasa orangnya udah nyariin gue. Dan ini nggak jauh dari tempat gue soalnya, jadinya gue nggak terlalu buru-buru banget. Jadi santai-santai aja nyetirnya, mungkin 10 menit dari tempat gue. Dan ini hujan dari tadi pagi, padahal terang benderang, tiba-tiba hujan. Dan gue udah ngomong juga sama salesnya kalau gue mau bikin video untuk ditaruh di YouTube, dan dia bilang oke, tidak apa-apa, bagus. Jadi nanti gue coba kasih lihat ya ke kalian ya. Kemarin sih kalau yang gue lihat dari gue lihat dari Instagramnya, dia ada Instagram officialnya Urban X apa gitu, ntar gue taruh di sini deh. Nah itu gue lihat layoutnya menarik, dia sistemnya loft bawah, terus ada setengah kayak mezanin gitu. Jadi bawahnya terus atas mezanin itu buat tempat tidurnya gitu, buat kasur dan lain-lain. Di bawahnya itu kayak ruang tamunya, dapur dan toilet. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja nanti kita lanjut lagi ketika gue udah sampai di lokasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini lokasinya nih di sini. Ini lokasi Urban X-nya nanti. Tuh ada tuh bannernya tuh, atau kelihatan nggak ya? Nah ini adalah Rumah Sakit Siloam di sebelah kirinya. Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci. Lokasi Urban Action nanti ada di sebelah sini. Gitu. Jadi kemarin gue lewat tuh lihat bannernya. Wah, boleh juga ya, menarik. Karena di sini tuh kalau nggak salah universitasnya untuk kedokteran gitu. Nah ini show unitnya, ntar maju dikit lagi ada Subway, terus ada apa gitu ya. Nah itu kita masuk situ, katanya lokasinya persis di belakangnya Subway katanya begitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah ini perumahan lama nih, masih ada tanah-tanah kosong. Mungkin nanti akan dibuat apa lagi kali ya, ruko-ruko atau apa gitu. Nah ini dia ya, lokasi show unitnya di sini. Gue belum pernah sih ke sini, lewat doang. Oke, kita masuk dulu, nanti kita lanjut lagi kalau udah di show unitnya. Yuk. Ini sebenarnya one bedroom, kayak studio gitu, tapi dia mezanin, jadi sebenarnya bisa di. Ya, aku lihat di Instagramnya kan mezanin gitu, loft, sistem loft gitu kali ya. Iya, betul. Ini yang tipe standar, 28, ini gross. Berarti netnya sekitar 25-an ya. 2 room. Ini loh, Dek.
Ini yang paling bawah atau Iya, yang 373? 2 room sih kalau sebenarnya, cuma mungkin karena di bawahnya bisa dibikin Oh ya, 2 room itu maksudnya 2 ya, bukan 2 kamar sebenarnya, 2 ruangan ya. Iya. Oke, nah ini tampilannya kayak gini, standar di kanan. Kita langsung ketemu dapur seperti pada umumnya ya. Tapi ininya toiletnya, wah mewah juga ya. Ini yang 373 ya? Itu Apa itu harga perdana? Harga perdana ya? Wah. 402 cash. Wah. Oke, jadi dibilang 2 room itu maksudnya di bawah sini ada ruangan, bisa dijadikan untuk ruangan apa ya? Ruang tamu, ruang keluarga, atau kalau menjadi sofa bed bisa buat kasur lagi ya. Nah, tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, ini atasnya ada loft atau mezaninnya gitu. Ini bedroomnya. Pakai sendal atau? Nggak apa-apa. Tangganya cukup tinggi. Nah, tapi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi tingkatnya tinggi juga loh. Ini berdiri masih headroomnya masih tinggi banget. Berarti total dari sini ke atas, plafon itu 4,6. Wah, tinggi juga ya. Ya. 4,6. Tapi nggak ada balkon. Nggak ada. Jendela besar seperti ini aja. Kayak gini aja. Full segede gini. Full. Wow. Jadi lebih rapi kok kelihatan. Iya sih. Kalau balkon tuh kadang suka ada yang bandel, jemur-jemur baju. Bener. Tapi berarti kalau kayak gini, outdoor AC-nya gimana nanti? Outdoor AC-nya nanti biasanya dia tetap ada ini kok, ada ditutupin nanti. Tapi di luar sana? Iya, tapi di luar. Oh, berarti udah termasuk juga nantinya? AC belum sih. Oh, belum? Instalasinya ada. Instalasinya ada, tinggal kita pasang aja. Kayak begini mungkin ya? Betul, pipanya juga udah kepasang kok. Oh, pipanya udah ada. Juga. Oh, berarti tinggal outdoor, indoor tinggal pasang aja. Nggak perlu bobok lagi. Wah, udah ready Itu banget udah ya? siapin lah semuanya. Wah, oke sih. Dan ini cukup banget sih. Ini untuk ukuran queen ya. 180 ya? 180. Kalau pakai 160 lebih lega lagi nih. 160. Hah? 160 ini? 160. Ah iya, 160. Kalau 180 bisa juga masih. Ini bisa kita pasang buat apa namanya, tempat tidur. Ini kolom ya? Akan jadi kolom struktur. Enggak, itu harusnya kosong sih kok. Harusnya kosong. Biasanya kalau dibikin gini biasa kolom struktur nih. Apartemen kan kolom strukturnya gede-gede. Gede sih. Cuman tangganya nih mirip sama ini ya. Pak Serpong ya. agak sempit dan tinggi. Tapi kalau buat anak muda masih oke. Coba lihat ke atas. Dan ini masih bisa kolom ya, bener ya. Iya. Dan ini masih bisa buat naro-naro, mungkin kalau rajin, iya. Atau kalau rajin dibikinin laci, mungkin bisa nih. Ini ada 3 tipe ya. Gimana? Yang ini. Yang ini. Kita ada 3 tipe. Ada yang paling gede itu 2 bedroom. Cuma kita nggak ada show unit. Oh, nggak ada show unit. Nggak ada. Cuman adanya kita apa? ada yang 1 bedroom lagi, cuman dia lebih gede. Oh, lebih gede dari Lebih ini. gede. Lihat aja. Yuk sambil Ada lihat show ya. unit. Ya, silakan. Cuman segini sih udah oke ya. Karena ada loft-nya sih. Cuman kamar mandinya lumayan mewah loh. Tapi agak sempit aja sih. Yuk kita lihat ke show unit satunya lagi. Jadi sebenarnya ada yang 2 bedroom tapi nggak ada show unitnya. Ini yang tipe corner. Tipe corner 44 tapi gross, 2 room juga, bukan bedroom ya, ini 2 ruangan maksudnya. 1,5 bed. Oke, berarti ada 1 di bawah, 1,5 di atas. Ini kurang lebih sama kayak tadi, cuman dia lebih lebar. Lebih lebar ya. Hampir 2 kali lipat loh. Ini yang berapa? Ini harga 700 jutaan. Oh, double juga harganya ya. Cuman ini sih proper banget sih. Ini baru proper nih. Cash kerasnya 660. 660. Beda. Wah, oke. Cuman Cuman bedanya di atas juga ada toilet kotor. Ya, kalau tadi kan kalau mandi harus ke bawah. Kalau ini udah ada. mandinya di atas. Mandi di atas. Tapi bawahnya cuman kayak powder room jatuhnya ya. Ya, powder room benar. Kayak powder room ini, cuman ini proper banget sih kalau untuk tinggal karena dapurnya lebih luas. Kurang lebih seperti ini. Tingginya sama kurang lebih ya. Tingginya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, lebarnya aja beda. Ini tangganya masih sama, tapi nggak ada pegangannya di sini doang ya. Ya nanti bisa ditambahin sendiri sebenarnya. Kita lihat di atasnya. Wah, Di 98 tipe apa? menarik sih ini. Ya.
menarik ya. Jadi ada sudutnya juga. Wah, bisa jadi nook. Buat ini nih, buat kerja juga bisa nih ya sebenarnya. Kalau kita buat ruang kerja kecil bisa. Terus ini, wah iya ini sih. Oke. Dibilang sempit, agak sempit tapi masih fungsional banget sih. Wih. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ke dalam apa namanya si showernya. Nggak tinggi-tinggi banget, taman oke banget sih. Terus ini, wah, oke ini. Masih bisa Iya. tidur atau Bukan tidur sih, kalau ini sih bisa ruang kerja nih. rusak? Bisa buat ruang kerja, duduk sini bisa ya kan. Terus ini karena loft seperti ini tampilannya. Jendelanya gede banget ya. Wah mantep nih. AC-nya cukup satu aja, pasang 2 PK cukup satu. Turun tangganya masih lumayan oke. Tinggal ya sebenarnya kita atur-atur aja lah ya. Tapi yang gue suka ininya nih. Ruangannya sih mantep ya. Tinggi banget, jadi nggak terlalu berasa sumpek. Kadang tinggal di apartemen itu berasanya terlalu sempit dan sumpek. Kalau ini oke sih, karena tinggi ya. Dibikin 2. Wih. Tapi jendela segini gini harus pakai kaca film nih. Kalau nggak flek mukanya. Apalagi cewek-cewek ya. Ada jendela gini nggak pakai kaca film, ininya biaya perawatannya lebih mahal ya. Biaya perawatan lebih mahal. Nih bikin begini berarti akan ada kolom kurang lebih 2. Gitu. Rencana pembangunan selesainya? Lagi progres. Lagi Tiang pancang. Berarti sampai berapa? 2 tahun? Lebih 3 tahun. 3 tahun. Berarti 2027-an. 2027. Lokasinya persis di seberang UPH. Yang tadi itu kan, yang ada apa? Yang ada ditutup itu. Iya, yang ditutup itu ya. Nah, ya. Ya, itu berarti towernya ada berapa? Tower 1 doang. Cuman 1 tower. 1 tower doang. Berapa unit? Total itu kurang lebih 600-700 unit. 600-700 unit. Fasilitas segala macamnya? Fasilitasnya ada kolam renang, terus Wah, ada kolam renang. gymnya. Lebih ke ada study room banyak sih kok. Soalnya kita peruntukan memang Buat fokus ya ke betul. Terus kita ada cinema juga di rooftop. Wah, Terus seru ya. kalau misalnya ada tamu mau datang, kita bisa printin mereka QR. Oh, buat mengakses masuk. Mereka ke atas. Gitu. Wah, jadi kita secure ya. naik turun kayak apartemen jadul gitu. Iya. Berarti ini nanti pintunya smart lock semuanya. Ya. Wah, menarik. Ini yang harga tadi 700 sekian. 660 cash. 660 cash. 660 cashnya. Ya. Kalau yang KPA ya. KPR itu 700. 700 sekian. Terus ada itu ya kalau nggak salah, ada bayar ke developer juga ya opsinya. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Nah, ini lumayan nih. Biasanya di tempat lain cuma 2 tahun. Iya. Ini bisa sampai 5 tahun. Wah, cakep ya. Masih bisa kulkas 2 pintu, walaupun nggak gede ya. Kalau tinggal segini kan nggak banyak orang juga ya sebenarnya. Cakep sih. Dapurnya sih asik sih. 700 sekian. Tapi mas dari lokasi sama begini menurut gue sih masih oke sih 700 ya. Yuk kita ngobrol soal harga. Sebelum kita ngobrol, kita kenalin ulang yuk. Dari sini marketingnya dengan Agnes. Nanti aku taruh nomornya di sini ya. Boleh. Ini Aku sales manajernya Calvin. sales manajernya Calvin. Nanti kalau ada nomornya aku cantumin juga ya. Jadi kalau kalian yang nonton mau kontak-kontak, mau ngobrol, mau kesini juga bisa janjian sama mereka. Ya, oke. Coba kita lihat yang apa? 402 tadi ya. Kalau KPA itu kita lihat DP-nya itu sekitar Kita bisa 5%. bisa 5%. Berarti 5% 40 20 jutaan. 20 jutaan. Oh, kecil ya. Rendah juga ya. 20 jutaan DP-nya, 21 juta secara DP. Terus cicilan kalau berapa kali itu? 60 kali, maksimal 60 kali ya, 5 tahun ya. Ke developer. Ini ke developer. Cuman enaknya kalau ke developer itu fix ya. Fix. Nggak ada floating-floatingan.
Cuman syaratnya juga cuma KTP NPWP doang kok. Nggak ada BI checking juga ya. Jadi kalau misalkan anak muda yang belum apa bilangnya masih kerjanya masih di bawah 20 juta, masih 15 jutaan itu cuma lebih gampang ya. Iya. Cicilannya juga cuma 9 juta. 9 juta. 9 juta per bulan 5 tahun lunas. 5 tahun lunas. Terus kalau ke bank, KPR bank, KPA bank itu pakai opsinya ada banyak nggak? Kita ada banyak. Lumayan sih. Kita ada yang pasti Nobu udah pasti ya. Nobu udah pasti. Pasti. Kita ada Permata, CMB Niaga, BNI juga ada. Oke. PTN, Danamon juga ada. Udah ini belum sih? Udah masuk ke yang program gratis PPN? Belum ya? Berarti karena masih kena kita, 11%. Betul, masih. Jadi kalau free PPN itu khusus rumah ready kok. Oh, khusus rumah ready. Khusus rumah ready. Jadi ibaratnya dan developer juga harus daftarin dulu nih. Kayak sertifikat tanahnya gitu ke pemerintah. Berarti kalau yang sistem dibangun begini belum. Masih kena tetap 11%. Tetap kena 11%. Tapi itu PPN-nya udah di-includein sih. Udah di sini semua, udah tinggal hitung aja gitu ya. Iya. Kalau ambil yang tadi nih, kalau misalnya ambil pakai bank BNI, kita bicara tenor 20 tahun, itu per bulannya itu 2,4. Oh, 2,4 juta. 2,4 per bulan, itu selama 3 tahun. Nanti naik bertahap tuh, jadi 3,2, terus nggak lama naik lagi 3,5, sampai finalnya tuh 4,1. Tapi masih nggak terlalu ini aja, iya. Nggak terlalu tinggi. Itu DP-nya berapa? Itu DP 5%. Oh sama 5% DP juga. 5%. Berarti kalau mau ya lebih gedein DP juga bisa lebih turun lagi. Betul. Dan ini kan harga segini kan ibaratnya ini untuk dia udah mengikat nih kalau tapi kan nanti 10 tahun kemudian kan angka 4 juta ini pasti kecil banget. Ya kan? Dan ibaratnya kita kalau ambil tenor KPR ke bank kita buat invest pun sebenarnya masih oke karena kan nanti pada saat apartemennya jadi kita sewain ke anak UPH kan nggak mungkin segini. Iya. Gitu kan. Maksudnya cicilan kita ibaratnya dibayarin sama penyewa. Benar. Gitu. Nah kalau untuk parkiran tadi kan unit ada 600-an kurang lebih ya. Parkirannya akan segitu juga atau parkiran sih kita nggak bisa bilang 1:1 sih ya, karena parkiran kalau apartemen mostly kebanyakan level yang middle up kayak gini pasti 1:3 lah. 1:3 berarti 200 kapasitasnya 200-an mobil. Iya, gitu. Dan motor pasti ada, parkiran motor. Ada, gitu. Tapi biasanya kalau untuk anak PH mungkin nggak naik mobil kali ya kalau nyebrang, apalagi kalau anak tinggal nyebrang doang. anak kedokteran ya, tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang doang. Biasanya saya lihat ada kedokteran tuh yang di mall, apartemen yang di mall situ tuh. U-Residence itu kan saya liatin wah ini anak kuliahan nih, soalnya pakai baju kayak. Kalau apartemen yang di sini rata-rata ini kan ada apartemen juga ya, Hillcrest dan Fairview itu dia rata-rata buat family. Oh ini buat family. Family dan di sini rata-rata 60% itu penghuninya orang Korea. Oke. Iya. Oh ya pantas. Tadinya sih mereka sebelum ini jadi tuh mereka di U-Residence, cuman berhubung sana banyak anak kuliah ya mereka mungkin terlalu crowded berisik atau kali apa ya kan berisik jadi mereka pindah ke sini. Karena di sini memang kita apartemennya nggak ada studio, nggak ada one bedroom, semua minimal 2 bedroom. Oh ya udah bener-bener gede ya. Kalau disewain agak berat juga buat ini ya. Iya. Buat anak kosan ya. Kecuali sewanya sekitar 200 juta per tahun. 200 juta per tahun. 200 juta per tahun. Gede ya, tinggi ya. Berarti karena lumayan gede unitnya. Luasnya 113 paling kecil. Berarti untuk investasi sih oke banget ya. Oke banget ya. 200 juta 3 kamar. Itu yang 3 kamar kosongan. 3 kamar kosongan. Kalau yang 2 kamar mungkin sekitar 150 per tahun. 10 jutaan sebulan. Oke. Terus kalau untuk biaya rencananya di sini nanti IPL-nya itu kira-kira berapa per meter per berapa bulan? Biasa kan ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan kayak gitu kan. Nah kalau di sini nanti rencananya kurang lebih gimana tuh? Per bulan sih. Per bulan? Oh per bulan ya bayarnya? Ya. 16 ribuan ya? 16 ribu per meter? Per meter. Berarti kalau gini hitungnya? Tinggal dikali aja kok, 44 coba. 44. Berarti 44 itu termasuk yang loftnya ini ya? Termasuk loftnya ya. Jadi 700 ribu kalau tipe ini yang besar. 700 ribu per bulan. Kalau yang kecil berarti kurang lebih? Kecil berarti kurang lebih. Iya. Ya. Kali 20. Kurang lebih setengah. Kurang lebih 400 ribu. Ya 500 lah ya. Listrik nggak mungkin token dong. Listrik pasca bayar. Soalnya ada beberapa udah bagus-bagus pakai token ya kan. Iya. Ya, berarti listrik air ya nanti pakai abonemen segala macamnya. Oke, masih make sense. Karena hitungannya ini bukan ini ya bukannya kelas menengah ke bawah ya. Bukan. Jatuhnya ini semi premium atau udah premium mungkin ya. Iya. Kelasnya. Kebetulan Lipo kita keluarin di sini apartemen semuanya memang yang kelas menengah ke atas ini. Menengah ke atas ya. Menengah ke atas. Oke.
Karena kan ada UPH. Ya, UPH terus mungkin kalau tapi perkantoran nggak banyak di sini ya. Perkantoran nggak terlalu sih. Lebih cuma targetnya kantor UPH kita aja sih. Iya, Nah, matahari. karyawan kita juga. Iya, di matahari situ ya. Iya. Kita Karya- kan benar matahari kan. Iya. Tapi karyawannya kayaknya pulang, nggak ada yang ngekos ya. Ya, kebanyakan pulang ya. Rumah deket-deket sini ya. Oh, dari sini juga. Iya. Oke, berarti ini terus berarti sehari nggak ada balkonnya, nggak pakai balkon sistemnya. Terus wah kalau ini udah ada mesin laundry segala macam. Oh listriknya berapa? Listrik kita 3.500. Wow, startingnya udah gede ya. Hmm. Startnya udah gede 3.500. Soalnya takutnya kan zaman sekarang semua udah smart Digital, digital yes. ya. Apalagi pakai mesin cuci lah. Kalau kompornya listrik, 1.300 nggak bisa masak mereka. Iya. Ngejepret. Jepret pasti. Iya. Oke. Rencana 2-3 tahun. Udah panjang. Pembangunan ya? Pak? Iya, pembangunan sih kita estimasi di 3 tahun. 3 tahun. 2027. 2027. Oke. Jadi Groundbreaking udah mulai. groundbreaking udah mulai kemarin. Udah Sekarang kan di pancang. proses yang pancang. Oh, yang mesin pancang itu Iya, kemarin. tadi sebelum udah tempat dilihat itu ya. ya? Oh, Nah, Oke. di sana. Udah mulai. Oke. Parkir kurang lebih 1:3. Dan juga Parkiran biasanya biaya lagi ya. biaya lagi. Biaya Biasanya lagi. mobil mungkin 200.000. 200-an ya. Motor 150. 100-an gitu ya. Apalagi ya. Basement pastilah ya. Kita ada basement kalau nggak salah Apa satu sistem lantai. zaman sekarang 1 sampai lantai 5 itu parkiran mobil. Rencananya seperti apa tuh? Kita ada gedung parkir kok. Ada gedung parkir. Ada gedung parkir. Di gedung parkir sama area luar. Oh, di luar ada Iya. luar juga, ada gedung parkir. Terus baru unit. Lantainya berapa? Lantainya total kalau dihitung manual ya, sama lobby total 16. 16 Kalau- lantai? Kalau dihitung Oke. Oh, berarti nggak high rise banget ya? Enggak. Berarti masih medium lah ya, nggak low rise, nggak high rise juga. Iya. Berarti satu lantai ada Kurang lebih per lantai. belasan unit. 40 unit. Oh, 40-an unit. Mm-mm. Kemarin kalau nggak salah saya lihat dibagi gitu ya, di yang ini Betul. satu tipe semua, yang kecil-kecil malah paling atas kalau nggak salah ya. Kalau lihat di kita yang tipe corner itu kok, Hmm, itu dia memang nggak banyak sih. Tipe corner tuh per lantai cuma 4. ini. Iya. Sisanya itu yang kayak tadi kita lihat Oh, 28. oke. Berarti intinya sebenarnya semuanya itu satu jenis ya. Iya. Cuman di ujungnya ini tipe corner. Corner dia bisa. Tapi cornernya nggak ada jendela samping berarti. Nanti kalau misalnya udah jadi ada. Nah, di sebelah sini mungkin ya. Kayaknya ini di tinggi nih. Iya, harusnya ini. Ini. Ini ya, Dia, berarti. dia ada bikin kayak ini kan. Nah, ini ada kayak Oh, no. Jendela luar. Iya, jendela Betul luar. juga ya. Soalnya kalau dibuka ke ruang tunggu soalnya ceritanya ini. Ini yang ini tadi nih. Nah, ini kemungkinan akan jadi jendela samping. Nah, ini ceritanya corner ini, tipe corner ini hanya per lantai ada 4 doang. Berarti terbatas sekali ya yang ini. Iya, makanya dia sekarang unitnya udah tinggal dikit kan. Udah tinggal dikit. Tapi yang kecil-kecil masih banyak. Sama. Kecil lumayan lah, masih ada beberapa. Oke. Tapi dibilang masih banyak banget juga enggak sih. Soalnya kita per lantai itu rata-rata udah sold mungkin sekitar 70%. 70%. Per lantai. Terus per lantai itu bilangnya beda lantai kan ada itu ya. Ada harganya lebih murah makin tinggi ya. Kayak gitu. Jadi kita ada yang untuk hunian doang kok, bawah tuh ada yang Soho. Kalau Soho kan bisa jadi perkantoran juga, bisa jadi hunian, sama yang paling atas tuh penthouse. Kalau penthouse itu unit yang gede-gede yang di paling atas. Unit Gitu. gedenya itu apa kayak gini 3 juga? bedroom. Oh, ada juga sebenarnya. Oh, yang 3 bedroom Yang itu ya, yang tadi nggak ada show unitnya ya. Berarti kalau ini sistemnya kalau misalkan KPA ke bank biasa BI checking, ngurusan sama bank. Tapi kalau ke developer sistemnya langsung aja. Langsung aja bos, cuma KTP NPWP, bayar DP 5%, bulan depannya langsung dari cicilan. Kalau ke developer DP-nya boleh digedein gitu? Boleh? Boleh. Boleh. Nggak Nggak ada terpaku maksimal. gitu kan? Iya. Iya. Cuman Kita ada mau- minimalnya 5%. Minimal 5%. 5%. Gedenya terserah. Gede terserah. Terus start dari 1 tahun sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun, benar. Oke, ya kalau lebih gede lebih cepat aja sih ya. Iya. Siap. Menarik. Oke, apalagi yang mau ditanya ya? Penaltinya loh. Enggak, kalau developer nggak ada. Developer. Lunas percepat nggak ada Iya, penalti. justru developer lebih seneng, Ci. Tapi ya bedanya nggak ada keringanan bunga juga kalau Iya, dipercepat. betul. Kan udah dari awal udah fix soalnya. Betul, berarti. Tapi 5 tahun untuk investasi sih kalau cukup ya. Tadi 9 jutaan ya sebulan. Itu sih mendingan ambil begitu sih. Karena bunga bank kan kalau dihitung-hitung gede banget sih. Ya,
bisa berapa ya kalau 700 juta karena bunga bank mau 1, sekian M kali ya. Contoh kalau misalnya kau ambil yang tadi ya, yang 8 meter ya, itu total angsuran semuanya itu 874 jadinya. Jadi 874. Itu kalau tenor 20 tahun. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Lebih malah. 2 kali lipat. Wow. Karena tenornya panjang 20 tahun. Karena murah juga 2 juta. Karena murah juga kan, soalnya. 2 jutaan kan per bulan. Ya kayak kita ibaratnya dari kos-kosannya lebih mahal, ya kan? Iya sih. Kaget loh. Jadi 2 kali lipat tuh. Iya. Ya sebenarnya mendingan lempar ke ini sih, ke developer. Tapi kan balik lagi ya kalau Kesanggupan bulanannya betul, sih. kemampuannya. Benar-benar. Ini yang saya suka. Hujan, jendela gede, wah enak banget. Oke, apa lagi ya? Berarti, kalau KPR tadi, KPR kalau 2 jutaan, kalau kita percepat 10 tahun, berarti nggak kena floating yang itu lagi berarti ya? Nggak Enggak, kena floating paling yang bank. kalau misalnya mau dipercepat dilunasin gitu paling kena penalti dari bank aja sih. Iya, tapi kalau dia, tapi di BNI kan ya? Itu BNI. Kalau tadi kan 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Itu kalau 20 tahun kan. Tapi kalau kita ambil 10 tahun berarti nggak kena sampai yang floating pemerintah. Bunganya beda kok biasanya. Beda lagi. Iya. Bunganya beda. Fixnya juga beda juga berarti. Fixnya juga beda lagi. Berapa tuh kalau kita ambil 10 tahun Kalau per bulannya? fix 10 tahun itu dia bunganya 8,75. Dia 5 juta. 5 jutaan ya. 5 juta. 5 juta 10 tahun. Tapi DP-nya cuma 5% tadi ya. DP 5%. Nah, itu masih lebih masuk akal sih. Jadi totalnya berapa tuh kalau kayak gitu? Ini nggak kelihatan nih kalau. Nggak kelihatan ya. 5 juta kali 10 tahun. Kali 120. Bisa sih. 600 juta. 600 juta. 50% lah bunganya. Masih. Iya, 510. Ya, benar ya. 500-an ya. 510. Oh, berarti masih oke ya. Oke. Nanti ini kalau jalan utama seperti ini, Iya. gedungnya itu ngadepnya seperti ini atau miring atau gimana? Hadapnya ke apa? Utara, selatan, barat? View-nya cuma 2 dong, depan sama belakang doang Iya, kan? depan belakang doang. Nggak, dia bentuknya cuma hadap-hadap lurus sama lurus aja kan? Betul. Lorongnya satu di tengah gitu aja ya? Iya, betul. Segaris doang. Ya Coba utara lihat. sama selatan. Utara selatan ya berarti? Iya, ya? utara selatan aja sih. Utara selatan doang. Jadi yang diinfoin kemarin itu yang hadap ke selatan. yang Hadap full. selatan jendelanya. Iya, jendelanya. Jendelanya hadap selatan itu belakang full. Oh, berarti Full. selatan itu ke arah belakang sana ya? Iya, betul. Berarti ngelihat rumah-rumah Ngeliat rumah Beverly. yang lama-lama ya. Lama-lamanya si Depan. Kalau utara ngelihat ke depan sini. ke ya UPH. betul. Ke UPH, ngeliatin anak sekolah. Ngeliatin anak Kalau sore nungguin angkot rame banget. Iya. Iya. Sebenarnya kalau apartemen sih biasanya kalau orang mau view pool ya ambilnya lantai rendah. Saya nggak suka lantai rendah. Iya, tapi kalau misalnya Berisik. emang mau, iya betul. Kalau misalnya emang mau ambil lantai tinggi, better sih ya view city. Iya, sekalian kelihatan benar-benar jauh ya gitu ya. Iya. Berarti View City utara ya. View city berarti yang ke selatan ya? Selatan kan pool. Utara. Utara ya? Utara berarti kan. Hadap depan berarti. Ke depan. Ya, hadap ke rumah sakit Siloam. Kayaknya sih harusnya urbanis lebih tinggi sih. Oh iya. Tetap lebih tinggi daripada. Oh ya kan 16, kalau 16 ya 16 plus sekian 20 lantaian. Ya berarti nggak ada basement ya. Enggak ada. Berarti lantai biasa, naik dikit. Naik dikit ya. Ya. Oke. Fasilitas ada kolam renang, gym udah pasti. Gym udah pasti ada. Gym udah pasti, apa lagi? Tapi Gym. parkir gedung itu bisa. Parkir gedung sama. Oh, di Di dalam. gedungnya sama. Iya. Berarti model siapa cepat tidak Pak? Iya, sebelum naik ke unit. Standar. Berarti dia basement dong. Bukan. Enggak. Nggak basement. Kayak sini lah kayak tadi. Oh. Ada bawahnya. Di sini. Ya kayak TA, naik, nggak ada basement. Hmm. Oke, sip. Oke. Thank you ya. Thank you. Nanti Thank you. kita lanjut lagi Siap. ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada update nanti di video selanjutnya. Oke, Ya. bye-bye. Oke, jadi tadi udah ya kita lihat-lihat, menarik banget. Jadi gua tertarik sama yang gede, cuman harganya jadinya kemungkinan mudah-mudahan gua ada budgetnya buat yang kecil. Tadi yang kecil katanya 428 juta itu cash. Kalau kita KPR ya kurang lebih total ya setelah bunga dan lain-lain kurang lebih di 500-an. Jadi kurang lebih ada 100 jutaan atau 25% bunga banknya kalau kita ambil 10 tahun. Tadi 20 tahun sih menarik banget, cicilannya murah 2 juta sampai 3 jutaan. Cuman setelah hitung-hitung kalau kita lunas jadi 800 juta, gede banget. Jadinya
gue kejar kayak yang lebih worth it aja sih sebenarnya. Kalau untuk investasi malah mungkin lebih untung kalau kita sewain. Kalau kita ambil yang jangka panjang 20 tahun, karena apa? Tadi kan murah ya 2 jutaan ya. Nah kalau kita sewain, hitung-hitung tuh nanti biaya bulanannya itu dibayarin sama sama penyewa gitu. Cuman ya nantilah kita lihat ya. Karena daerah sini gue yakin ya kalau kita nyewain apartemen kayak gitu nggak mungkin 2,5 juta. Udah pasti 3 sampai 4 juta minimal. Bisa 5 juta kalau kita full furnish gitu. Dan anak kuliah itu kan nggak mungkin cuma setahun ya gak? Apalagi kalau kuliah kedokteran bisa panjang, bisa 3 tahun lebih. Jadi minimal ya 2 tahun 3 tahun itu kita biayanya dibayarin sama penyewa kita kalau kita ambil yang jangka panjang 20 tahun gitu. Menarik banget. Gue nanti tunggu ininya, detailnya. Gue akan pertimbangkan. Kayaknya sih 50-50. Gue mungkin kalau 2 jutaan sih mungkin gue akan ambil 2-3 juta sebulan ya, daripada gue cicil motor atau cicil mobil gitu. Ya kita lihatlah nanti seperti apa. Oke, thank you yang sudah nonton. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan ya ke agentnya langsung ya. Gue inget, gue bukan agent, gue suka mencari properti-properti yang mungkin kalau gue sanggup gue akan investasi. Kalau enggak ya cuman sekedar buat kalian tahu aja. Oke, kira-kira seperti itu. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. See you in the next video. Bye bye.